Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemudian sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mutaba'ah atau mengikuti jejak langkah beliau. Amin, Allahumma amin. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wajib mengingkari perbuatan orang yang meludah di lantai masjid dan orang yang menggosok ludahnya dengan telapak sandalnya yang kena najis atau kena kotoran. Itu wajib kita mengingkari. Artinya kada cocok kita perilaku seperti demikian itu. Jika ditakutkan akan menajiskan atau mengotori lantai masjid, dan dengan menanam tercapailah tujuan mengingkari perbuatan itu, sekalipun dengan menanam ke dalam lantai masjid atau pasirnya sekalipun. Ini menanam nih tentu saja masjid nang dahulu ya kan, Masjid Bahari itu orang kada pakai porselen tetapi pakai lantainya pasir atau masih tanah biasa. Nah, kalau sudah porselen seperti ini itu meludah, itu mengotori namanya.
Berbeda dengan masjid yang tidak ada pasirnya, tidaklah dapat dihilangkan ludahnya dengan digosok, karena menggosok tidak sama dengan menanam, bahkan menambah kotornya apabila digosok-gosok tadi. Dan sunat menghilangkannya dari masjid, dan baru dikatakan wajib kalau meludah di masjid itu hukumnya haram. Sedang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau meludah seperti ini itu hukumnya haram sudah ya kah? Karena mengotori masjid. Yang diharamkan berludah di masjid dan haramnya tetap selama air ludah itu belum hilang. Dan hilangnya mungkin karena bercampur dengan air bekas berkumur-kumur, dan haram kalau air ludah itu menyentuh sebagian dari bagian masjid atau udaranya. Karena itu boleh berludah di dalam suatu tempat, artinya ada wadahnya, kasan baludah. Seperti kebolehan membuang darah di dalam masjid ke dalam suatu tempat yang baik bejana atau di atas sampah yang ada di dalamnya, ada di dalam masjid, artinya wadah atau tempat sampah, sekalipun bukan karena hajat. Menurut perkiraan sebagian ulama, haram meludah pada udara masjid sekalipun tidak kena sebagian masjid, dan haram membuang darah ke dalam bejana di dalam masjid dengan tidak karena hajat. Nah, ada juga yang pendapat ulama yang mengatakan walaupun di dalam masjid itu ada tempat gasan meludah atau tempat membuang kotoran, darah segala macam, ya kan? Tetapi sebagian ulama tetap mengharamkan karena tidak ada hajat. Maka kias ini tertolak dan tidak dapat dipegangi Ujasidin. Syekh Ramli berkata tidak haram meludah di tikar masjid jika tidak sampai ke salah satu bagian masjid, artinya di tikarnya aja, jangan sampai tak kena bagian dari masjid. Yakni tidak haram meludah di dalam masjid sedang mengotori tikarnya, itulah yang haram. Yang mengotorinya yang haram. Jadi meludahnya kada haram biasanya, tapi mengotorinya yang haram. Siapa yang melihat najis di dalam masjid, maka wajib membuangnya dari masjid dengan segera. Nah ini, siapa yang melihat najis di dalam masjid, ya, maka wajib membuangnya dari masjid dengan segera, yakni wajib ain, artinya wajib perorangan, ya. Kalau yang lainnya tidak tahu, ini berlaku juga kalau masih ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memeriksa dan membuang najis, dan dengan cara mengupah, ya kan? Ujar wahidnya kita penjaga atau marbot masjid. Walaupun ada petugas juga, ya kan, tapi kita yang melihat wajib menghilangkannya dengan segera, membuanginya di kita.
Demikian juga makruh menyapu debu dari dahi atau muka dan meratakan tempat sujud, karena semua itu mengurangi kekhusyuan dan tawadu. Nah, jadi makruh menyapu debu dari dahi ya atau muka dan meratakan tempat sujud. Ini di dalam salat ya, di dalam ketika salat. Karena semua itu mengurangi kekhusyuan dan tawadu. Demikian lagi makruh meletakkan tangan di pinggang, baik tangan kanan atau tangan kiri atau keduanya, kacak pinggang ya kah, makruh juga. Baik yang meletakkan itu lelaki, perempuan atau banci, karena dilarang memperbuat seperti itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan orang yang kafir. Bakacak pinggang tadi. Perbuatan orang yang takabur, iya juga, ya kah? Bakacak pinggang tuh bang. Kegemaran orang yang kafir di dalam neraka, dan juga iblis ketika diusir dari neraka meletakkan tangannya di pinggang, artinya sombong kah istilahnya, takabur, ya kah? Makruh merendahkan kepala dari tulang belakang ketika ruku. Nah, ini tadi. Makruh merendahkan kepala dari tulang belakang ketika ruku atau meninggikan kepala dari tulang belakang sekalipun tidak berlebihan, karena yang seperti itu menyalahi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hati-hati kita ketika sedang ruku, jangan tak tunduk pada kepala kita nih, jangan tak ke bawah pada tulang belakang, ya kan? Atau tak angkat malah, nah itu makruh hukumnya. Jadi harus rata. Kepala belakang harus rata, jangan tak tunduk. Makruh mengerjakan sholat sambil menahan hendak buang air besar atau air kecil, atau hendak kentut, makruh juga, ya kan? Makruh mengerjakan sholat sambil menahan hendak buang air besar, hendak bahera, ya kan, hendak beol, bawanya aja sembahyang misalnya, ya kan? Atau hendak bana bakami, dikamihakan dulu, ya kan? Atau misalnya hendak kentutakan dulu, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah sholat, ya kan, kita sudah sholat, lalu hendak tak kantut, hendak bekantut, kada apa-apa ditahan. Kada apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita berbatal, karena kada sampat lagi berjamaah, hilang setiap jamaah. Ya kah? Karena makin kayak apa-apa. Apalagi misalnya tempat wudhu kita kan malar nih ke sana berjalannya, ya kah? Nah, amun hendak bekantut misalnya dikantutakannya, ya kah? Bahasa wudhu kalau datang ke sini selesai sudah orang. Ada sholat lagi, nah itu boleh aja kalau sudah kita sedang aja sudah sholat, sudah berjalan sholat, lalu misalnya anak kentut tahan, ini kan bapak. Yang makruh itu ketika belum sholat lagi, ya kan, hendak kantut, ya kantut akan aja dulu, ya kan. Atau misalnya hendak beol, hendak buang air kecil, nah, kami akan dahulu, ya kan, hanyar sholat.
Bahkan terkadang menjadi haram menahannya kalau akan mendatangkan mudarat. Ya kah? Menahan hendak beol atau hendak bekamih tadi. Kalau sampai mudarat, ya kan membahayakan ya kita. Itu bukan makruh lagi tapi haram hukumnya. Dan sunat menyelesaikan semua itu, bahkan terkadang wajib. Sunat menyelesaikan semua itu, ya kan hendak bahera, tadi hendak bakamih, kami akan dulu, ya kan hendak kentut akan dulu. Terkadang wajib sekalipun tidak sampai mengerjakan sholat berjamaah. Ya kah? Terkadang wajib sekalipun tidak sempat mengerjakan sholat berjamaah. Ini namun membahayakan, ya kah? Misalnya kita menahan hendak bakamih tadi hendak bahera, lalu membahayakan dengan kita, nah, itu hukumnya haram lagi, ya kah? Wajib kita menyelesaikan itu walaupun misalnya kada sempat berjamaah. Ini kalau menahan itu tadi mengakibatkan kita bahaya, artinya mudarat. Kalau kada apa-apa aja ya kan, kada haram. Makruh menahan semua yang disebutkan di atas apabila waktunya masih luas. Waktu sholatnya ya kah masih luas. Tetapi jika waktu telah sempit, wajiblah bersolat sambil menahannya selama tidak memberi mudarat karena menghormati waktu. Ya kah? Tetapi kalau waktunya sudah sempit, wajiblah bersolat sambil menahannya. Tadi hendak menahan anak bahera, tadi hendak kami, tapi waktunya sudah sempit. Kalau kita bahera keluar waktu misalnya, wajib pulang menahan, ya kah? Kalau misalnya subuh misalnya sudah malandau benar, ya kah? Sarokat aja lagi isyraq timbul manu matahari, jangan ada apa-apa aja tahani, ya kah? Tahani hendak sambil bakami menahani supaya apa tadi? Jangan sampai keluar waktunya. Tapi itu selama tidak memudaratkan juga, ya kah? Selama tidak memudaratkan artinya membahayakan karena menghormati waktu. Demikian juga makruh mengerjakan sholat kalau ingin makan atau minum. Kalau ingin makan atau minum, sedang makanan dan minuman sudah dihidangkan atau hampir dihidangkan, ya kan? Sudah hendak dikautakan bini misalnya, ayo makan dulu abahnya, kayaknya dulu aku sholat dulu, ya kan? Nah, ya kan? Parut kelorokan misalnya, lebih baik dibawa makan dahulu atau minum dahulu. Ya, bawa tanang kita. Iya kah? Kenapa? Karena kalau dibawa sholat karena mangganang makanan, ya kah? Tak bayang-bayang kapal patin nang ba. Nah, kalau nak ada khusyuk lagi sholatnya. Ya kah? Kalau sudah selesai kita makan, selesai minum, kadang diganang lagi, ya kah? Parut kanyang sudah. Boba tanang gitu, ya kah? Tanang dulu, ya kah? Nah. Jadi maksudnya minuman dan makanan tadi sudah dihidangkan, ya kah? Atau hampir dihidangkan. Sekira kalau ia belum makan dan minum akan mengganggu kekhusyukan sholatnya. Artinya kada khusyuk, parut kelorokan, ya kah? Parut lapar, bawa sembahyang, atau haus benar, bawa sembahyang, kada khusyuk sembahyangnya. Nah. Karena Nabi menyuruh mendahulukan makan dari mengerjakan sholat.
Karena Nabi menyuruh mendahulukan makan dari mengerjakan sholat, ya kah? Apabila makanan tadi sudah sedia, ya kah? Nah, dan waktunya masih lama sholat, tadi masih panjangnya waktunya. Kalau makanannya belum ada lagi misalnya, ya kah? Baik-baik sholat, ya kah? Makanannya kada ada jual lagi. Atau belum masak lagi, lawas menunggu baik sembahyang, ya kah? Dengan makan sekedarnya lebih dahulu akan akan sempurnalah kekhusyukannya. Dengan makan sekedarnya lebih dahulu akan sempurnalah kekhusyukannya. Dan kalau juga khusyuknya belum sempurna, kalau tidak sampai kenyang, maka hendaknya ya makan sampai kenyang. Artinya mau makan sekedarnya kada khusyuk juga, kanyang akan sekali, ya kah? Kanyang akan habiskan 2 piring atau 3 piring, terserah aja ya, sampai kanyang. Hanya sembahyang, ya kan, sudah kanyang parut, tenang sudah, ya kak. Nah, ada lagi yang dipikir. Makan didahulukan dari sholat jika waktunya masih luas, ya kan, waktu sholatnya masih panjang. Tetapi jika waktunya sudah sempit, ya kan, maka wajib mengerjakan sholat dengan bersegera. Artinya dibawanya makan tak keluar waktu, habis waktunya. Nah, itu lebih baik sholat dahulu, hanyar makan. Kalau tidak memudaratkan karena menghormati waktu, ya kah? Kalau tidak memudaratkan artinya membahayakan, nang menunda makan tadi karena menghormati waktu. Makruh meninggalkan membaca surah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Makruh, ya, meninggalkan membaca surah setelah Fatihah, ya kah? Pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Jadi makruh dia hukumnya, ya kah? Makruh. Misalnya kada ayat-ayatan mas Fatihah aja langsung, nang wajibnya aja jar, ya kah? Nah, nang sunatnya ditinggal, itu makruh hukumnya. Karena para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya. Ada sebagian ulama nih, ada juga yang mewajibkan, ya kah, membaca surat tadi, membaca surat selain daripada Fatihah. Sedang membaca surat pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, sedang membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat sholat zuhur, sholat asar dan isya. Pada rakaat yang ketiga pada sholat maghrib, maka tidaklah bertentangan dengan keutamaan. Maka tidak bertentangan dengan keutamaan dan tidak pula bertentangan dengan sunnah. Hanya bukan termasuk sunnah, ya kah? Membaca ayat di rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, itu kada termasuk sunat. Karena perbedaan antara menyalahi sunnah dan tidak termasuk sunnah. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Muhtasar Bafadol, yakni tidak sunat membaca surat di tempat-tempat yang tersebut di atas, ya kah? Di rakaat yang ketiga sholat maghrib atau sholat isya misalnya, itu kada sunat. Yang sunat itu pada rakaat pertama dan yang kedua saja. Melainkan bagi orang yang
mengikuti imam pada rakaat yang ketiga, maka sunat membaca surah pada rakaat ketiga dan yang keempat dari sholat imamnya, karena kedua itu menjadi 2 rakaat pertama bagi sholat makmum, ya, kecuali ujar sidin sini kita sedang mengikut imam ini sudah kita masbuk misalnya, ya kah, imam rakaat yang ketiga sedang kita hanya rakaat pertama, ya kah, imam rakaat yang keempat kita hanya kedua, masbuk. Nah itu kada apa-apa membaca surat, baca aja surat namun sempat, ya kah. Karena itulah yang ditemui oleh makmum maka yaitu awal sholat, ya, karena ketinggalan tadi, masbuk tadi. Walaupun rakaat imam yang ketiga, ya kah, tapi karena ini nih masbuk ketinggalan 2 rakaat, jadi ini rakaat yang pertama aja, ya kah. Nah, kalau tidak sempat membaca surat pada rakaat yang tersebut, maka hendaknya membaca surah di dalam 2 rakaat yang berikutnya agar sholatnya tidak kosong dari membaca surah. Nah, jadi misalnya kada sempat membaca surat di rakaat yang masbuk tadi, yang ketiga keempat tadi, bagi yang masbuk kada kau sempat baca di rakaat yang ketiga dan yang keempat, supaya jangan kosong dari membaca surah. Sayang, ya Allah, sayang. Kenapa? Karena kita membaca surat di dalam sembahyang itu pahalanya luar biasa, ya kah? Kalau ujar Sayyidina Ali, membaca Al-Quran, membaca surat sama aja surat, ya kah? Di dalam sholat yang berdiri itu pahalanya 1 huruf itu dibalas 100, 1 biji huruf 100 dibalas apabila sholatnya berdiri. Nah, kemudian apabila sholatnya ini berduduk, kita membaca satu surah, misalnya 1 huruf itu dibalas 50 kebaikan. Nah itu di dalam sholat, beda dengan di luar sholat. Kalau kita membaca sedang berwudu, kita misalnya membaca Quran lalu berwudu, nah itu pahalanya di dalam sholat kada, ya kah, artinya di luar sholat itu pahalanya 25 ujar Sayyidina Ali. Sedangkan kita membaca Quran tanpa wudu, nah itu yang 10 aja sebijinya, ya kah, sabiji huruf 10 balasannya, sabiji huruf 10 nya kada wudu. Dalam tidak dalam keadaan suci. Nah jadi kalau kita dalam keadaan suci beda, apalagi dalam sholat. Nah itu jadi sayang ketika kita sholat itu kadang membaca surat. Sayangnya, ya kalau